Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, dan juga Keimigrasian. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau yang disingkat HAM atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah Human Rights, adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Lalu kawan-kawan, tujuan dari HAM atau hak asasi manusia adalah yang pertama, melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang. Jadi di sini jelas sekali ya kawan-kawan, HAM ini dibentuk untuk melindungi kita sebagai masyarakat dan sebagai manusia agar tidak dilakukannya kekerasan terhadap kita baik dari pemerintah maupun masyarakat dan orang-orang lainnya. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, dan yang ketiga adalah mendorong tindak yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai HAM akan dilanjutkan oleh rekan saya Ania Oktasari. Terima kasih. Jenis-jenis HAM ada 6 macam. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi hukum, yang keempat ada hak asasi ekonomi, yang kelima ada hak asasi peradilan, dan yang terakhir ada hak asasi sosial berbudaya. Faktor penyebab diantaranya yaitu ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, teknologi yang disalahgunakan, sikap egois pelaku, sikap tidak toleran, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya kesadaran HAM, serta adanya diskriminasi. Contohnya, ada peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan penjelasan materi tentang kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan Republik Indonesia atau warga negara Republik Indonesia atau WNI ialah seseorang yang dianggap sah bahwa dirinya ialah seorang warga negara Republik Indonesia. Ada pula undang-undang yang mengatur ini, ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian ada pula bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinya ialah warga negara Indonesia yang sah. Yang pertama, akta kelahiran. Yang kedua, surat kewarganegaraan, itu kutipan pernyataan sah pengangkatan anak asing. Yang ketiga, surat kewarganegaraan, kutipan keputusan presiden karena pemohonan atau kewarganegaraan. Yang terakhir adalah surat bukti kewarganegaraan. Kemudian ada pula asas dan unsur kewarganegaraan. Yang pertama itu dari sisi kelahiran, yang kedua itu dari sisi perkawinan. Ada pula unsurnya, itu yang pertama unsur dari daerah kelahiran, yang atau iusoli, yang kedua adalah unsur dari daerah perkawinan, ialah ius sanguinis. Sekian penjelasan materi tentang ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang keimigrasian. Imigrasi adalah jalan masuk ke negara asing dari orang-orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan negara itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggal permanen. Selain istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya sama dengan istilah imigrasi tetapi berbeda artinya, yaitu emigrasi yang artinya pemboyongan ke luar negeri, dan transmigrasi yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lainnya. Dalam hal ini, Indonesia tidak mengenal emigrasi karena tidak ada orang-orang Indonesia yang diboyong ke luar negeri, sebab wilayah di negara Indonesia masih cukup untuk warga negaranya. Maka dari itu tidak ada direktorat atau direktorat jenderal emigrasi dalam susunan organisasi pemerintahan. Indonesia hanya mengenal imigrasi yang diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan transmigrasi diurus oleh Departemen Transmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 buah direktorat. Yang pertama itu Direktorat Lalu Lintas Imigrasi, Direktorat Izin Tinggal Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dan yang terakhir Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi saat ini, dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Hal tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan semakin berkembangnya zaman, kejahatan
semakin banyak seperti yang dikenal sekarang ini dengan sebutan TOTS. Akhir-akhir ini seperti terorisme, penyeludupan manusia, perdagangan manusia, dan sebagainya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk sebuah direktorat baru mengenai hal ini. Akan tetapi, hal tersebut masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Yang demikian, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menetapkan kerangka tugasnya yang mencakup dalam trifungsi imigrasi, yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara, dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional.